Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martina Dianjani. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Veteran Nusantara. Tujuan saya di sini, saya ingin mewawancara Ibu sebagai salah satu anak dari garmen Al-Fatah yang nama Ibu. Baik Ibu, yang pertama saya akan bertanya mengenai SDM di Jakarta. Yang pertama, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha yang Ibu bangun? Iya, latar belakang usaha ini adalah tujuannya pertama kali untuk pemasarakatan. Jadi usaha ini dari awal itu tujuannya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk menciptakan lapangan kerja. Itu yang pertama tujuannya. Jadi bagaimana bisa menampung terutama para wanita atau ibu di sekitar tempat ini bisa tertampung untuk kerja, bisa mendapatkan hasil sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka. Gitu. Baik Ibu, kalau boleh tahu untuk karyawan di sini tuh ada berapa ya Ibu? Karyawan itu naik turun ya. Jadi kalau konveksi itu biasanya sudah biasa keluar masuk. Jadi kita karyawan per harinya itu sampai di belum ada 25. Jadi masih di bawah 25. Masih UMKM kategorinya ya, masih UMKM gitu. Apa saja kriteria yang Ibu cari pada calon karyawan baru? Kalau karyawan baru itu otomatis kan belum punya pengalaman. Iya. Jadi yang saya cari itu pertama kali otomatis dia nggak ngeyel lah. Jadi kalau orang masih baru, belum punya pengalaman, usianya masih muda, yang penting kalau mau sini itu termasuknya training. Jadi orang training itu yang penting yang pertama itu manut. Ya, karena kalau nggak manut, nggak mau diajari biasanya nanti ya dia tidak akan tahan. Jadi kembali lagi ke individunya Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi? Kalau untuk masalah yang dua ini, ya jadi dihargai itu kan satu satuannya. Jadi pada dasarnya pengusaha sama karyawan itu kan sama-sama membutuhkan. Jadi sebenarnya ya harus sama-sama saling menghargai dan saling memotivasi. Itu jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Posisinya nggak bisa dari pihak kita memotivasi atau menghargai karyawan saja juga nggak bisa. Jadi bagaimana karyawan juga bisa menghargai juga dan memotivasi kita juga, karena namanya pekerjaan itu kan tim. Ya, jadi kalau motivasinya dari kita ke karyawan ya bagaimana mereka supaya pun bekerja tim, terus bagaimana kita juga mengupayakan supaya pekerjaan ini nggak pernah berhenti, tugas kita. Bagaimana kita sirkulasi gajinya juga lancar, itu termasuk motivasi mereka. Bagaimana cara Ibu menangani konflik antar karyawan? Kalau konflik itu antar karyawan biasanya kan banyak faktor ya. Jadi tidak semua konflik itu kita tahu, karena kita sendiri kan itu sangat terbatas ya. Ya tidak terlalu mau campur sebenarnya secara individu. Tapi karena konflik mereka itu rata-rata konfliknya bisa individu, bisa konflik pekerjaan ya. Kalau konflik pekerjaan ya nanti pasti kita panggil, kita tanyain duduk persoalannya. Kalau ada salah paham ya kita duduk lagi sama untuk bercerita atau masalahnya apa gitu, untuk langsung kita cerita. Jadi supaya masalah itu nggak keluar. Jadi setiap masalah harus diselesaikan di sana. Baik, yang terakhir, bagaimana cara Ibu membangun hubungan baik dengan karyawan? Membangun hubungan baik itu tergantung.
gini, kalau bisnis dengan melibatkan SDM tadi, padat kan itu kan kita juga ada rambu-rambu masalah kedekatan dan masalah pekerjaan itu sangat riskan ya. Karena di sini selain kita juga harus membangun kedekatan, tapi kita juga harus membangun target.